sekading, pak dung ding dung padung king, Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ajeng Aviola Pangestika dengan NIM dan narasumber saya Bapak Syaifuddin. By the way, ini caricanya lagi dikemas, guys. Kualitas caricanya sangat bagus, guys. Higienis juga. 100% gula asli. Dan gak bakal bikin nyegrak di tenggorokan. Karena murni gula asli tanpa pemanis buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, saya Ajeng Aviola Pangestika, mahasiswa Ojek jurusan aplikasi semester 4. Saya di sini izin observasi dan wawancara Bapak ya terkait usaha yang aplikasi Bapak miliki. Sebelumnya nama kalian ini apa ya? Kans Lama usahanya? usahanya sekitar 7 tahun. Setahun. Dari tahun berapa berarti? 2019. Karyawannya ada berapa? Ada yang karyawan untuk harian itu 2 orang. Kalau yang lainnya menyesuaikan dengan produksi. Kalau produksi per bulannya berapa? Per bulannya untuk bulannya itu sekitar 10 sampai berapa ya? 5,5 kintal. Kira sampai 700 kilo, sampai 700. Ini nanti izin apa dulu ya? Oh iya, Kalau omset per tahunnya berapa? per tahun. Ya. Kalau per tahun sekitar 750-an juta. Kalau proses pembuatan tarikannya dimulai dari apa aja sih? Dari pengepasan. Kemudian buat dulu yang pertama, yang kedua sudah siap untuk diproduksi, terus kemudian perimbangan, kemudian pengepasan kulitnya, sekaligus pencucian. Setelah pengepasan, setelah pengepasan itu nanti memisahkan antara daging buahnya dengan bijinya. Itu dipisahkan, kemudian dagingnya nanti dipotong-potong sesuai dengan isi buahnya, isi cupnya. Kemudian baru nanti memasak untuk sirupnya, itu ditambah dengan air sari dari bijinya. Setelah itu, terus setelah proses masak selesai, kemudian ada proses memasukkan karika dan sirupnya itu ke dalam cup. Istilahnya apa ya? Press. Press itu apa namanya? Pengemasan ke cupnya gitu. Habis itu yang terakhir, setelah itu ada, setelah selesai nanti ada pengemasan ke dalam plastik atau dus. Itu aja sih. Ada usaha atau rupanya gitu biar bahannya nggak banyak terbuang gitu atau enggak? Paling
paling yang terbuang itu kan kulit sama bijinya itu Pak. Kita sudah nggak bisa nggak bisa ngolah lagi karena keterbatasan waktu dan tempat. Mungkin kalau kulit sama bijinya itu mungkin bisa dibuat lagi untuk pupuk pupuk alami ya, itu bisa dibuat seperti itu. Tapi kita belum sampai situ. Biasanya kita buat untuk kulit dan bijinya. Yang menjadi plastik sama yang menjadi limbah pernah dihitung nggak ya? Kalau ada yang terbuang biasanya kan cukup berpengaruh ke biaya produksi dan sama nggak termasuk kerugian sebenarnya kalau kerugian itu nggak ada karena kita menghitung untuk penjualannya kan sudah menyesuaikan dengan barangnya yang kira-kira itu tidak bisa digunakan. Jadi kita ngejarnya di penjualannya. Misal kalau ada produk gagal atau reject itu biasanya dicatat nggak kerugiannya? Sampai saat ini belum begitu kita ya, kalau pas ketika produksi gagal. Tapi yang kita hitung karena ya kalau kita titip di toko ketika itu produk itu nggak laku kan ada retur. Nah itu yang biasanya menjadi kerugian. Ya kalau kerugian sih tidak ya karena cuma mengurangi laba saja. Karena selama ini yang retur-retur itu alhamdulillah jarang sih Pak. Sampai masa expirednya itu jarang. Limbah seperti itu bijinya biasanya dimanfaatkan atau langsung dijual? Kalau bisa, kalau mungkin bapaknya ada ide buat dimanfaatin, kita mau dimanfaatin buat apa? Lalu buat itu Pak, pembuatan pupuk itu Pak. Kalau yang lainnya belum ada, tapi dulu ada yang mencoba minta bijinya ya. Ada yang mungkin mau dimakan dibuat seperti kopi gitu Pak. Tapi saya nggak tahu lanjutannya apakah jadi atau tidak itu. Pembuatan menjadi kopi itu jadi atau tidak. Cukup berpengaruh di biaya usaha ya? Tidak berpengaruh. Proses produksi bahan kayak gula, sirup biasanya ada yang terbuang gitu nih? Paling kalau yang terbuang itu kelebihan kita membuat sirupnya itu tidak sesuai dengan banyaknya buah. Jadi mungkin buah itu membutuhkan 10 liter seandainya, contohnya. Terus ternyata kita membuat sirupnya itu 11 liter, berarti 1 liter itu pasti kebuang. Sebetulnya itu bisa dipakai lagi, tapi dipakai lagi untuk besoknya mungkin ya. Tapi kalau saya kalau sudah nggak langsung diproduksi itu mengurangi kualitas Pemakaian air, gas, sama listrik itu selama produksi biasanya diperhatikan nggak? Diperhatikan nggak? Diperhatikan sudah. Dari biayanya. Oh iya, karena seperti gas kadang ada kenaikan sih walaupun tidak terlalu signifikan. Yang paling biasanya kenaikan di harga gula sama
plastiknya. Kalau air sama gas bisa dikatakan stabil standar. Kalau untuk soal area produksi itu biasanya dijaga supaya bersih gitu. Ya, untuk produksi memang harus bisa mungkin dijaga kebersihan